semua, selamat datang di podcast Ngobrol Ekonomi. Tempat kita ngobrolin ekonomi dengan gaya santai tapi tetap tajam. Bareng aku, Zalfa. Hari ini kita mau bahas topik yang sering disebut-sebut di pelajaran ekonomi, tapi mungkin masih banyak yang nggak tahu. Apa itu? Kebijakan fiskal. Nah, supaya ngobrolnya seru dan ganti ngantuk, di sini kita udah ada 3 teman ngobrol yang keren-keren banget. Kenalin dulu ya, di sini ada Mas Saka dari Rasul, ada Kak Arsi dari episode 10, dan juga Kayla dari episode 10 juga. Langsung aja ya. Apa sih sebenarnya kebijakan fiskal itu? Nah, gampangnya kebijakan fiskal itu adalah cara pemerintah untuk mengatur pengeluaran ataupun pendapatan negara. Contohnya, mereka itu mengatur uang untuk pembangunan sekolah ataupun rumah sakit atau untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu tuh uangnya dari mana sih? Uangnya itu dari pajak ataupun pendapatan. Jadi kalau misalnya kayak pemerintah nih mau bangun jembatan atau mau bagi-bagi bantuan sosial, itu termasuk kebijakan fiskal juga. Iya benar, itu bagian dari belanja negara. Kalau bagian pendapatannya ya kayak pajak dari masyarakat. Jadi sistemnya muter masyarakat dan bayar pajak, pemerintah pakai uang itu buat bangun dan bantu masyarakat. Tapi kalau kita ngasih sekolah, itu juga kena nggak sih dampaknya? Banget, coba deh kita perhatiin bantuan operasional sekolah atau yang biasa kita sebut tuh BOS. Nah itu tuh yang bikin kita nih gak usah bayar mahal, itu dari kebijakan fiskal. Bahkan renovasi sekolah, berupa perpustakaan, terus siswa yang kurang mampu itu dari anggaran negara loh. Wah, aku baru tahu sih kalau ternyata sekolah keren itu dialokasikan uang negara ya. Berarti kita terlibat juga dong. Iya, apalagi kalau kita udah kerja, kita udah mulai bayar pajak. Jadi kita ikut nyumbang buat negara. Terus kenapa sih kebijakan fiskal tuh penting banget untuk pembangunan nasional? Karena pembangunan itu butuh dana. Pemerintah harus bikin jalan, listrik, sekolah, rumah sakit, sampai internet di desa loh. Semua itu butuh biaya yang diatur lewat kebijakan fiskal. Oh, jadi tuh lewat kebijakan ini pemerintah tuh bisa mengatur mana yang harus jadi prioritas. Misalnya tahun ini mereka tuh mau fokus ke pendidikan. Jadi anggaran untuk ke pendidikan tuh akan lebih besar. Oh, jadi kayak bikin rencana keuangan tahunan negara ya? Jadi semua jalannya tuh sesuai kebutuhan. Bener banget, jadi kebijakan fiskal itu semacam plannernya negara. Tapi nggak selalu lancar ya, pasti ada tantangannya. Apa sih tantangan dalam kebijakan fiskal? Yang paling sering sih pendapatan negara kalau buat semua usaha akhirnya harus pilih-pilih dan efisien banget. Ada juga tantangan soal pengawasan ya. Karena uangnya itu besar banget, jadi benar-benar harus diawasin supaya orang-orang nggak bertanggung jawab tuh nggak bisa menyalahgunakan. Berarti penting banget ya buat kita sebagai warga negara tuh buat ngerti dan peduli biar nggak asal terima aja. Setuju, makin banyak yang ngerti, makin banyak juga yang bisa jaga anggaran negara. Oke, sebelum kita tutup, satu-satu dong kasih saran atau harapan buat kebijakan fiskal di Indonesia ke depannya. Untuk harapan aku sendiri sih semoga negara kita tuh anggarannya semakin menata ya supaya daerah-daerah Indonesia itu nggak ada yang tertinggal lagi soal pembangunan. Kalau aku sih maunya anak-anak muda kayak kita nih lebih ngerti kalau misalnya uang negara ini tuh bukan milik pemerintah, tapi milik rakyat. Jadi harus digunakan sebaik mungkin. Kalau harapan dari aku, makin banyak anak muda yang peduli soal anggaran dan uang negara. Kalian bisa banget jadi agen perubahan loh. Wah, makasih banyak ya semuanya. Kita jadi tahu bahwa kebijakan fiskal itu bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kehidupan kita, terutama masa depan Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng Ngobrol Ekonomi. Hai semua, selamat datang di podcast Ngobrol Ekonomi. Tempat kita ngobrolin ekonomi dengan gaya santai tapi tetap tajam. Di episode sebelumnya, kita udah bahas hal yang penting pastinya. Tapi hari ini, kita mau membahas hal yang gak kalah pentingnya, yaitu Bank Indonesia sang penjaga stabilitas ekonomi. Sebelum makin serius, aku mau kenalin para tamu kita kali ini. Di sini udah ada Kak Asa dari episode 10. Hai.
dan ada satu itu dari yang Kalau dengar kata stabilitas ekonomi, jujur pasti langsung pada mikir, ah itu urusan pemerintah. Tapi sebenarnya stabilitas ekonomi itu apa sih? Nah, ini nih, stabilitas ekonomi itu bukan selalu angka saja ya teman-teman. Tapi selalu kayak kebutuhan ekonomi, tidak naik jajan maksudnya, dan seperti mata uang kita yang tidak anjlok dan usaha-usaha yang berjalan lancar. Contohnya kayak kemarin yang ada kenaikan harga cabai yang sangat kurang tajam. Itu tuh berarti tandanya inflasi itu tidak terkendali, akhirnya menyebabkan harga cabai tersebut meningkat. Dan bagi para pengusaha seperti usaha-usaha yang ada di Indonesia ini, kayak harga barang naik atau inflasi naik, bahan baku naik, itu bikin kayak apa sih ancaman bagi pelaku usaha gitu. Bukan aja BI ini kan ada stabilitas ekonomi, jadi lumayan terbantu lah pelaku usaha yang ada di sekitar ini. Oke, sekarang kita bahas tokoh utama kita, Bank Indonesia. Kak Tegar, tolong bantu jelaskan BI itu ngapain aja? Oke, BI itu seperti mengamankan suhu tumbuh ekonomi. Jadi, ekonomi Indonesia itu menjaga harus agar inflasi tetap stabil, terus nilai tukar rupiah itu fluktuatif, dan juga sistem pembayaran tetap lancar dengan cara mengatur suku bunga. Oh, jadi kayak termostat ekonomi ya? Kalau suhu naik atau inflasi tinggi, BI bantu ademkan ekonomi dengan naikkan suku bunga. Nah betul, dan kita juga punya cara Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, terutama kalau ada gejolak dari Rendri. Oke, belakangan ini dunia lagi nggak tenang. Suku bunga AS naik, perang di berbagai negara, harga minyak nggak stabil. Indonesia gimana ya? BI sangat pantau yang lakukan bauran kebijakan, misalnya intervensi pasar valuta asing, melalui kebijakan lalu regulatif dan menyesuaikan lingkungan sesuai situasi global. Biar makin kebayang kalau dunia batuk dan ekonomi Indonesia bisa bilang. Nah, kita ada yang kuatkan seperti BI yang stabil sebagai saksiannya yang membuat kita bisa tetap sehat seperti itu. Waktu pandemi, banyak pelaku usaha terbantu karena BI juga jaga dibuka tentang bagaimana dampaknya terutama ke ekonomi. Zaman sekarang serba digital ya Kak, BI juga adaptif ya? Pasti BI meluncurkan KRIS, BI Fast, dan sekarang mengembangkan sistem pembayaran digital nasional. Tujuannya inklusif agar semua lapisan masyarakat bisa ikut dalam pembangunan ekonomi negara. Nah, saya sendiri pakai QRIS ya. Kalau menurut saya itu lebih hemat, cepat, dan terpercaya. Saya suka karena simpel aja ya. Ini bukti bahwa BI itu bukan cuma soal kebijakan, tapi juga inovasi, edukasi, dan akses untuk penting banget buat masyarakat. Terakhir nih, gimana caranya agar masyarakat bisa ikut jaga stabilitas ekonomi? Mulai dari yang hal kecil saja ya teman-teman sekalian, kayak literasi keuangan aja dulu, terus jangan gampang lah bagi masyarakat tertipu dengan hoax hari pahami inflasi dan nilai tukar yang tidak perlu. Nah, BI sendiri juga punya program edukasi BI keluarga di perpustakaan, edukasi di kampus-kampus, sampai festival ekonomi daerah. Wah, terima kasih banyak buat obrolan hari ini. Kita belajar bahwa stabilitas ekonomi itu bukan cuma tugas BI, tapi semua elemen masyarakat. Terima kasih buat Kak Rasa dan Kak Tegar. Semoga pendengar makin cinta dan paham sama ekonomi Indonesia. Terima kasih sudah dengerin podcast ini bareng Ngobrol Ekonomi Yuk. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng aku. Dadah!